Kalau bahasa ma'rifatnya, siapa insan itu? Tiada lain adalah Allah. Patrikan ini. Kalaulah insan itu tiada lain Allah, Allah sebenar-benarnya. Maka rahasiakanlah, sembunyikanlah diri Allah itu pada insan. Kalau udah kita sembunyikan rahasia diri Allah itu pada insan, nah lihat, sebutlah ke dalam bahasa syariat. Nah, sempurnakan bahasa Allah itu ke dalam bahasa syariat. Disebutlah dia namanya hamba Allah, makhluk Allah, ciptaan Allah. Walaupun disebut hamba Allah, kita dah paham. Hamba Allah sudah nyata pada ayah, ibu, suami. Kenapa? Hamba Allah itu maknanya hamba itu yang Allah sebenarnya. Nah, di bahasa kiaskan, yang menciptakan hamba itu yang jadi hamba. Yang menjadikan hamba itu yang jadi hamba. Yang menjadikan makhluk itu yang jadi makhluk. Yang menjadikan Adam itu yang jadi Adam. Yang menjadikan Nur itu yang jadi Nur. Yang menjadikan insan itu yang jadi insan. Yang menjadikan diri itu yang jadi diri. Siapa itu? Allah itu. Karena dia yang wujud semata-mata. Jadi kalau kita sudah kenal Allah, maka hidup kita menjadi rahmatan lil alamin dan rahmatan fil alamin. Memandang anak, menenang menantu itu tidak pernah tiga wajahnya. Satu wajah pandangnya itu. Itulah dari Allah, bagi Allah, dan untuk Allah. Terjaga kalamnya, terjaga ucapannya, terjaga perbuatannya. Ya. Kenapa? Menzolimi seseorang sama menzolimi diri. Menganiaya seseorang sama menganiaya diri. Menganiaya dan menzolimi diri sudah sama menzolimi dan menganiaya Allah. Karena Allah itu dah nyata pada diri sendiri. Berbuat baik kepada seseorang sama berbuat baik kepada diri sendiri. Berbuat baik kepada diri sendiri sudah sama artinya berbuat baik kepada Allah. Maka jagalah diri Allah pada diri masing-masing. Diri masing-masing inilah wujud nyatanya diri Allah itu. Baik elok sila dengan bini lah. Bila elok je lah dengan budak lah. Jangan berkecamuk asal. Kalau di selama ini sebelum kenal, ada sifat harimau di dalam hati ini. Tapi setelah kenal, yang muncul tu sifat Hello Kitty tu. Sifat kucing yang meong-meong, ngapi-ngapi ketiak saya tu mah. Itu yang bermanja-manja tu. Itu rahasianya. Tak ada orang makrifat itu berbuat dosa. Tak ada orang makrifat itu berbuat maksiat. Kalau ada orang makrifat berbuat dosa dan maksiat, itu bukan makrifat. Itu kata-katanya aja makrifat, tapi sebenarnya tidak makrifat. Ingat, orang makrifat tidak pernah mengatakan dirinya makrifat. Orang yang tidak pernah mengatakan dirinya makrifat juga belum tentu makrifat. Orang yang sudah sampai dirinya pada makam Tuhan, tidak pernah dia mengatakan dirinya telah sampai pada makam Tuhan. Dan orang yang tidak mengatakan dirinya sampai pada makam Tuhan juga belum tentu sampai kepada makam Tuhan. Berarti ilmu ini tidak ada pengakuan-pengakuan Bapak Ibu. Kalau kita mengaku-ngaku telah ada diri di situ. Adanya diri itu yang dosa itu. Makanya kesempurnaan ma'rifat itu diam. Bukan diam-diam. Kalau diam-diam itu bermasalah tuh. Diam nih, diam maksudnya nih, diam. Diam, bukan diam-diam. Diam maksudnya itu diam di dalam faham. Itu dia. Paham di dalam kesadaran. Sadar di dalam kepatuhan. Patuh di dalam keimanan. Itulah dia. Jadi tidak ada pengakuan lagi. Nikmati, jalani ajalah hidup ini dengan baik. Kok panek mau juak, lapar, makan, nawi, minum, kantua, bawa lalok. Tapi jangan siang kau, kapitalkinkan sama-sama. Jalani hidup ini dengan jalan sabar. Sakit kita ya berobat kita, sabar, ikhlas. Kalau kita sabar dan ikhlas, maka terbukalah rahasia sakit itu. Apa kata Rasul? Ma min musibatin tusibil muslim illa kafarallahu anhu saukatun sukaha. Tidak ada seorang muslim, walaupun dia sakit, masuk duri ke dalam kakinya ini, lalu dicabutnya. Ada rasa sakit, kemudian dia sabar menyikapinya. Rasa sakit yang ada pada dirinya itu mampu menggugurkan dosa-dosa dan kesalahannya dan meninggikan makom dan derajatnya itu. Makanya kita kalau tidak tahu mengambil iktibar dan ibarat,
serta hikmah dari setiap peristiwa yang terjadi pada alam ini dan pada diri kita, kita tidak boleh berprasangka yang buruk, yang tidak baik kepada Allah. Ya. Jadi hendaklah kita berhusnuzon kepada Allah. Kenapa? Allah itu selalu memberikan sufres kepada hambanya. Buktinya, Allah itu kadangkala ya, membungkus sorga itu, dibungkus Allah sorga itu dengan ujian, cobaan, dan musibah yang tak kunjung henti-hentinya. Belum ini selesai lagi, datang musibah lagi. Belum ini selesai, datang lagi bertubi-tubi. Tapi apabila kita sabar menyikapi musibah yang Allah titipkan kepada kita, bukan ditimpakan, dititipkan, sabar kita menyikapi musibah tadi, pada saat terbukanya bungkus musibah itu, rupanya di balik bungkusnya surga rupanya. Kadangkala Allah bungkus neraka itu dengan kesuksesan, kejayaan. Pada saat kita lupa memandang Allahnya di situ, kita sukses karena kita jaya karena kita. Pada saat terbukanya bungkus kesuksesan dan kejayaan tadi, rupanya neraka juga di situ. Nah, itulah hendaknya kita berbaik sangka kepada Allah. Kalau ada manusia merasa dirinya terzolimi sama Tuhan, merasa dirinya teraniaya dengan takdir Allah, itu karena hatinya belum mampu memandang Allah yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Siapa yang sudah mampu memandang kasih sayang dan kemurahan Allah, maka lebih banyak dia menangis ketimbang dia ketawa. Lebih banyak dia bersyukur daripada dia tidak bersyukur. Itu rahasianya. Jadi Allah itu cinta dan sayangnya sudah terlampau-lampau kepada kita, Bapak Ibu. Cinta dan sayangnya Allah sudah berlebih-lebih kepada diri kita ini. Buktinya, kalaulah kita sayang dengan diri kita, kita cinta kita dengan diri kita, maka Allah lebih sayang dan lebih cinta lagi dengan diri kita dibandingkan cinta dan sayangnya kita terhadap diri kita. Kalau ayah bunda kita, mondek kita, orang tua kita sayang kepada kita ini, kepada anaknya,